Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 49. Melanjutkan cerita sebelumnya. Chaos Tianzun dan Tan Yun terbang ke pusaran raksasa, menyelam ke lautan Dewa Siyuan, dan tenggelam dengan cepat di laut. Mu Zhen Tianzun mengikuti dengan cermat. Tepat 6 jam kemudian, Chaos Tianzun dan 4 orang tiba di dasar Siyuan Shanhai dan bertemu dengan Sui Ying Tianzun dan para jenius dari 3 dunia dewa. Pada saat ini, mata orang-orang melalui laut, terlihat jelas sejuta kaki tugu Dewa Putih, seperti gunung yang berdiri di dasar laut. Tablet dewa diukir dengan pola liku-liku. Setiap pola susunan tampaknya memberi kehidupan, seperti naga yang melaju perlahan di atas tablet dewa. Saat berlayar, kekuatan 5 elemen menyebar dari pola susunan dan mengaduk air laut, yang merupakan alasan sebenarnya dari pusaran besar. Ayah, bagaimana cara masuk? Li Xin memandang Chaos Tianzun dan cukup penasaran. Chaos Tianzun berkata, pola susunan terlarang dari monumen dewa ini hanya bekerja pada para dewa di atas wilayah Raja Suci. Anda hanya perlu mendekati monumen dewa dan Anda akan tersedot ke dalamnya. Setelah masuk, kamu akan tersebar dan segera ditransmisikan. Kemudian, Chaos Tianzun melihat kerumunan. Selanjutnya, Ben Tianzun, Sui Ying Tianzun dan Mu Zhen akan menunggumu selama 20 tahun. 20 tahun kemudian, Anda harus keluar tepat waktu dan menunggu kami di sini. Selain itu, untuk mengetahui tentang hidup dan mati Anda di dalam, sekarang Ben Tianzun membuat lampu kehidupan untuk Anda. Cincin dewa di antara jari-jari Chaos Tianzun yang kacau sering berkedip, dan lampu kehidupan ditangguhkan di depan orang-orang. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya memisahkan gumpalan kekuatan jiwa dan menelannya ke dalam lampu kehidupan. Tiba-tiba, total lebih dari 4.200 lampu kehidupan membakar api berkabut. Mulai masuk. Dengan perintah Chaos Tianzun, lebih dari 700 Raja Suci dari dunia Dewa Chaos ditelan saat mereka terbang ke jutaan monumen dewa. Segera setelah itu, lebih dari 3.300 Raja Suci dari dunia Dewa Siyuan juga terbang ke monumen dewa. Jing Yun, semoga kamu beruntung. Gongsun Sanshan dengan dingin berkhotbah kepada Tan Yun, dan para jenius dunia Dewa Hongmeng juga terbang ke monumen dewa. Tan Yun tersenyum, lalu menatap Suan Yuanru, Li Ximin dan Li Xin, dan berkata dengan suara yang agak dalam, setelah kita masuk, kita akan bertemu di ujung timur di jurang yang ganas, dan kemudian kita akan melihat untuk harta bersama. Ya, Li Xin menatap Tan Yun dengan cemas, hati-hati. Kamu juga. Setelah Tan Yun tersenyum, cincin dewa itu menyala. Perahu Tianzun dan menggantungnya di depan Suan Yuanrou. Ruer, ambil Senzu. Jika kamu menghadapi bahaya, korbankan Senzu untuk melarikan diri. Suan Yuanrou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus menyimpannya. Tanpa menunggu kata-kata Suan Yuanrou, Tan Yunxing berkata dengan tulus, Senzu, simpanlah, jadi aku bisa merasa lebih nyaman. Baiklah kalau begitu. Suan Yuanrou tersenyum dan menempatkan Senzu di atas ring dengan hati yang manis. Kemudian, ketika Tan Yun dan ketiganya siap untuk terbang ke monumen dewa, suara alam datang dari belakang, saudara bela diri muda, tunggu sebentar. Tan Yun melihat ke belakang dan bertanya, kakak bela diri yang lebih tua, ada apa? Mu Zhen Tianzun mengedipkan cincin dewa, dan sepasang sepatu bot pria perak keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Mata Tan Yun berbinar dan berkata dengan gelap, artefak kelas atas tingkat ke-9, atau artefak terbang. Adik junior, saya mendengar dari guru di awal bahwa setelah saya menambahkan adik muda, saya meluangkan waktu untuk memperbaiki sepasang sepatu bot dan saya ingin memberikannya kepada Anda. Mu Zentian tersenyum dan berkata, kamu menerimanya. Terima kasih, kakak bela diri yang lebih tua. Tan Yun sangat senang. Dengan sepatu bot ini, kecepatan gerakannya akan meningkat tajam, yang tidak diragukan lagi merupakan senjata ajaib untuk berlari seumur hidupnya. Tan Yun juga tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, dia dapat memberikan permainan penuh hingga 60% dari kekuatan artefak penerbangan tingkat atas ke-9.
Selain itu, ketika Anda menggunakan langkah Dewa Hongmeng, kecepatan gerakan Anda sebanding dengan Raja Suci kelas 9. Pada saat yang sama, arus hangat melonjak di hati Tan Yun, dan matanya menatapmu Zhen Tianzun penuh rasa terima kasih. Tan Yun segera mengenali artefak dengan darahnya. Segera, ketika dia memikirkannya, sepatu botnya diletakkan di atas kakinya. Selanjutnya, Tan Yun, Suan Yuanru, Li Ximin dan Li Xiyin terbang ke monumen. Ketika keempat orang itu masih 100 kaki jauhnya dari monumen, kekuatan menelan menyelubungi 4 orang Tan Yun dan menyedot mereka ke dalam monumen. Segera, Tan Yun merasakan pusaran bumi. Perasaan ini datang dengan cepat dan menghilang lebih cepat. Saat berikutnya, Tan Yun muncul di atas danau gunung yang hijau. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa langit berwarna abu-abu dan menindas. Pada saat yang sama, tidak ada bintang, matahari, bulan, dan awan putih di langit. Keheningan itu dingin. Selain itu, bahkan tidak ada jejak dewa langit dan bumi di jurang menelan dewa yang ganas, dan Tan Yun merasakan kekuatan tak terlihat menelan kekuatan dewa di tubuhnya. Tan Yun berdiri di udara, melepaskan kesadaran ilahinya, dan menyebar dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Tan Yun mengerutkan kening. Dengan kesadaran ilahinya yang sebanding dengan Raja Suci kelima, dia hanya bisa menempuh ribuan mil. Ya, jaraknya ribuan mil. Ada kekuatan tak terlihat di jurang menelan dewa yang ganas, yang membatasi pelepasan kesadaran ilahi, dan sejumlah besar kekuatan menelan dewa telah diatur. Tan Yun berpikir dalam hati, seperti yang dikatakan Sue Ying, larangan pada monumen dewa memang dibuat oleh dewa leluhur. Bahkan jika aku ingin memecahkannya, aku tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Selain itu, hanya ada 2 dewa leluhur di alam semesta terakhir, ayahku dan dewa leluhur Chang Sun Long. Aku mendapat ingatan ayahku tentang segudang keterampilan surga. Jika larangan pada tablet dewa diatur oleh ayahku, saya harus bisa melihat solusinya secara sekilas. Karena tidak bisa dibobol, maka Tan Yun terkejut. Kalau begitu orang yang mengatur larangan di monumen dewa pastilah dewa leluhur Chang Sun Long. Ruang waktu independen jurang yang ganas seharusnya dilestarikan oleh dewa leluhur Chang Sun Long di masa lalu di bawah perlindungan kekuatan gaib yang agung ketika alam semesta terakhir meledak. Ayahku berkata bahwa kakek tua itu mungkin tidak mati. Jika dia tidak mati, mengapa dia tidak muncul begitu lama setelah kehancuran kosmik terakhir? Karena itu tidak muncul, kemungkinan dia tertidur lelap seperti Yuan. Jika kamu tidur nyenyak, apakah kamu akan berada di jurang yang ganas? Ketika Tan Yun berpikir, dia tiba-tiba merasakan rasa ingin membunuh dari belakang. Tan Yun berdiri di udara dan tiba-tiba berbalik. Tetapi di atas danau, seorang pemuda Raja Suci kelas 6, memegang pedang ajaib, dengan cepat muncul di atas kepalanya, menatap dirinya sendiri dari ketinggian yang memerintah dan berkata dengan senyum muram. Jing Yun, kamu bajingan, bunuh 2 sepupuku. Hari ini aku Mabo akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Mendengar pidato itu, Tan Yun menatap pemuda berjubah brokat, dan mata bintangnya menunjukkan niat membunuh yang tidak tersamar. Namamu Mabo, jadi 2 sepupumu, jika tebakanku benar, adalah Ma Lin dan Ma Yu. Ayo, siapa Mabo Shan? Pamanmu. Mabo berkata dengan tegas, itu benar. Ma Lin dan Ma Yu adalah 2 sepupuku. Mabo Shan adalah pamanku. Haha, Tan Yun mencibir, apakah Mabo Shan memintamu untuk membunuhku? Tidak, kamu tidak bisa memfitnah pamanku. Mabo berkata dengan suara yang dalam, ini adalah ide tuan mudaku untuk membunuhmu. Tanpa menunggu kata-kata Mabo, dia dipotong oleh ketidakpedulian Tan Yun. Bodoh, jika kamu mengatakan ini, apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Percaya itu. Sudah kubilang, Mabo Shan tidak memintamu untuk membunuhku, tapi Tan Yun berkata dengan suara berat, dia memintamu untuk mati. Mendengar pidato itu, Mabo tertawa dan berkata, dasar idiot yang hanya dewa suci kelas 3, tahukah kamu apa tuan muda itu? Sudah kubilang, tuan muda ini adalah Raja Suci kelas 6. Dia bisa menusukmu dengan jari. Hari ini, tuan muda akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kedua sepupuku. Jing Yun, pergilah ke neraka. Ledakan. Tubuh Mabo melonjak keluar dari kekuatan Raja Suci Angin. Memegang pedang ajaib dengan atribut angin, dia mengambil pisau sepanjang 10.000 kaki dan memecahkan kekosongan.
Dia menebang Tan Yun. Ketidakpedulian, Tan Yun mencibir. Jika Anda menginspirasi sepatu bot dewa kelas atas tingkat ke-9 dan kecepatan Anda tidak lebih rendah dari Raja Suci tingkat 9 manapun, Anda dapat membunuh Raja Suci tingkat 8 dengan cara Anda sendiri, bahkan jika Anda menghadapi Raja Suci tingkat ke-9. Bahkan jika Anda tidak menunjukkan susunan pedang pembunuh Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng, berapa banyak Raja Suci kelas 7 tidak cukup untuk membunuh diri mereka sendiri, dan Anda tidak takut pada Raja Suci kelas 8, belum lagi Mabo, Raja Suci kelas 6 di depanmu. Bukan aku yang mati, tapi kamu. Wajah Tan Yun dingin, dia menunjukkan langkah Dewa Hongmeng-nya dan naik ke langit dengan tangan kosong. Menghadapi Mabo, dia tidak suka menggunakan senjata ajaib apapun. Suara mendesing. Seperti hantu, Tan Yun menggambar busur di atas danau, melayang ke udara, dengan cepat melewati pedang setinggi 10.000 kaki, dan langsung muncul di atas kepala Mabo. Di mana orang-orang? Mabo mengerutkan kening, tetapi setelah melihat pisau itu terpotong di udara, Tan Yun menghilang dari kehampaan di bawah. Saat Mabo bingung, boom, kekosongan di atas kepalanya runtuh. Dia mendongak dan segera menjadi pucat karena ketakutan. Saya tidak tahu kapan Tan Yun muncul di atas kepalanya dan menginjak dirinya sendiri. Kecepatan Tan Yun begitu cepat sehingga Mabo yang tidak bisa mengelak, mengambil pedang dengan dan menyelubungi kaki kanan Tan Yun yang diinjak. Langkah Dewa Hongmeng. Suara mendesing. Tan Yun melayang di udara dan menghilang di mata Mabo yang ketakutan. Bukannya Tan Yun menghilang, tapi Mabo tidak bisa menangkap kecepatan gerakan Tan Yun. Bayangan kematian mengikis hati Mabo. Mabo berteriak, "Jing Yun, kamu hanya orang suci kelas 3, tapi kamu sangat cepat." "Ada apa?" Tidak ada komentar. Ketika suara acuh tak acuh dimulai, Tan Yun keluar dari belakang Mabo dan menamparkan bahu kiri Mabo. Klik. Bang. Dalam suara retakan tulang yang jelas, kabut darah terisi, bahu kiri Mabo meledak. Lengannya yang patah disemprotkan dengan darah yang jatuh ke dalam kekosongan, memunculkan semprotan, dan jatuh ke danau hijau. Darah di lengan yang patah terus-menerus diintegrasikan ke dalam danau. Di atas danau, Mabo kehilangan lengan kirinya. Hatinya tergerus oleh kekuatan telapak tangan Tan Yun. Tubuhnya berguling dalam kehampaan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Baru saja, Tan Yun bisa saja membunuh Mabo dengan satu pukulan, tapi dia untuk sementara berubah pikiran. Dia tahu bahwa saat ini, Mabo belum mati. Karena begitu Mabo terbunuh dan 3 Tianzun yang menunggu di pintu masuk, mereka akan mengetahui kematian mereka sesuai dengan lampu kehidupan mereka yang padam. Tan Yun tidak ingin menarik perhatian 3 penguasa Tianzun terlalu dini. Tan Yun memutuskan untuk memenjarakan Mabo terlebih dahulu, dan kemudian membunuhnya ketika dia meninggalkan jurang. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengambil langkah di udara dan melintasi kekosongan. Tangan kirinya tiba-tiba terjulur dan menjepit leher Mabo. Klik. Jangan. Tan Yun mengangkat Mabo dengan tangan kirinya dan mengepalnya dengan tangan kanannya. Dia tanpa ampun meledakkan bahu kanannya, dan lengan kanannya meledak. Bang-bang. Segera, kaki kanan Tan Yun bergetar dalam kehampaan. Dengan percikan darah, dia menendang dan menghancurkan lutut Mabo, dan 2 kaki patah jatuh ke danau. Teriak Mabo. Dia kehilangan anggota tubuhnya. Dahinya tertutup keringat kacang. Dia memohon, "Jing Yun, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Tolong." Tan Yun menutup telinga dan menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan ilahi melesat ke alis Mabo dan memenjarakan kolam roh Mabo. Di atas danau, Tan Yun mengorbankan menara Dewa Lingqiao. Segera, Mabo, yang kehilangan anggota tubuhnya dan lemah, terlempar ke lantai pertama menara Dewa Lingqiao. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun meletakkan menara Dewa Lingqiao di telinga kanannya dan bersiap untuk terbang ke langit timur. Tiba-tiba, dia merasakan napas yang mengerikan naik dari danau di bawah dan menyelimuti dirinya sendiri. Ketika Tan Yun membungkuk dan melihat, pemandangan yang muncul di matanya membuatnya merasa menyeramkan. Wow! Gelombang biru menjulang tinggi, dan kabut menyebar. Sesuatu yang besar keluar dari air. Ini adalah ular piton dengan ketebalan ribuan kaki dan panjang 100.000 kaki. Warnanya ungu dan biru. Namun jika diperhatikan dengan seksama, berbeda dengan piton. Di tengah kepalanya,
Ada tanduk tunggal setinggi 100 kaki. Tanduk tunggal berwarna ungu dan memiliki busur listrik yang berkedip. Selain itu, raksasa ini hanya memiliki satu mata ungu. Itu mengangkat kepalanya di danau dan menatap Tan Yun. Matanya yang dalam seperti tatapan kematian. Tiba-tiba, napas kuno keluar dari tubuhnya, yang membuat Tan Yun gemetar. Karena Tan Yun melihat sekilas bahwa raksasa ini adalah binatang suci kuno yang dikenal karena keganasannya, ular naga ungu, dan itu juga binatang suci kelas 9. Tan Yun lebih menyadari bahwa binatang suci kuno ini adalah produk dari alam semesta terakhir. Reputasinya sebanding dengan 12 naga emas cakar dan 12 naga ajaib cakar. Meskipun itu hanya binatang suci kelas 9, selama terjerat, Tan Yun tidak ragu bahwa ia dapat menghancurkan dirinya sendiri setiap menit. Manusia rendah, apakah Anda melakukannya sendiri, atau melakukannya sendiri? Pupil ungu ular naga meludahkan kata-kata orang di mulut binatang itu, dan matanya menunjukkan keganasan. Apakah ada pilihan lain? Tan Yun berpura-pura tenang dan berpura-pura tidak takut pada ular naga. Tidak, nada naga ular ungu itu pasti. Jangan terlalu yakin untuk saat ini. Tan Yun berkata, bagaimana dengan kesepakatan? Kesepakatan apa? Pupil ungu ular naga itu menunjukkan mata penasaran. Tan Yun berkata, mari berteman, lalu aku akan membawamu keluar dari tempat gelap ini. Bisakah kamu membawa dewa ini keluar? Nada naga ular ungu itu bersemangat. Segera, sepertinya memikirkan sesuatu. Mata besar itu menunjukkan niat membunuh. Manusia sialan, kamu berani menggoda tuannya. Pola larangan yang ditetapkan oleh para dewa khusus untuk dewa, kamu tidak bisa mengeluarkanku sama sekali. Kamu manusia yang licik, matilah. Tunggu, Tan Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku bersumpah, aku bisa membukanya. Selama kamu tidak melakukan apapun padaku, aku akan membawamu keluar dari sini. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mati. Melihat Tan Yun bersumpah, naga ular ungu itu terdiam lama, dan kemudian berkata, oke, aku janji. Tan Yun menghela nafas lega dan berkata dengan kepalan tangan, ular naga ungu, generasi tua, nama generasi muda adalah Jing Yun. Mencium pidato itu, pupil ungu ular naga dan pupil besar binatang itu menunjukkan sentuhan rasa ingin tahu. Anak kecil, bisakah kamu mengenali Buddha ini? Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda adalah salah satu dari 3 binatang suci kuno di alam semesta terakhir. Bagaimana Anda bisa tahu nama Anda? Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, ular naga berubah, dan 100.000 kaki tubuh menghilang. Kemudian berubah menjadi pria tua berjubah ungu berusia 90-an.